Bab 2024 Mentah 2120 berjuang untuk pertama. Setelah memasuki bola energi 5 warna, Xiao Chen merasakan ruang di sekitarnya berubah. Dunia berputar, dan pemandangan yang sangat berbeda muncul di hadapannya. Jalan lebar yang terbuat dari ubin batu terbentang di depan. Lautan lava mendidih bergejolak di kedua sisi jalan. Bang, bang, bang. Sesekali, lahar panas melesat ke udara, tampak seperti pilar api. Aura panas dan gersang menyebar di udara. Ketika Xiao Chen memeriksa sekelilingnya, dia menemukan bahwa gravitasi tempat ini luar biasa. Gravitasi di sini sekitar 10 kali lipat di luar. Xiao Chen tidak terburu-buru berjalan di jalur ubin batu. Dia membiarkan tubuh fisiknya menyesuaikan diri dengan ruang ini sebelum melihat ke ujung jalan yang lebar. Sebuah pintu batu besar berdiri di sana. Tidak ada jalur alternatif yang tersedia. Setelah Xiao Chen menyesuaikan diri dengan tempat ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeksekusi Light of Freedom. Dia berubah menjadi sambaran petir yang melesat di atas jalan yang lebar. Sepanjang jalan, lahar di kedua sisi sesekali memercik. Xiao Chen harus memperlambat dan dengan hati-hati menghindar. Sementara sambaran petir, Xiao Chen sangat lemah. Jika dia menyentuh lava ini, bagian tubuh fisiknya mungkin akan terbakar menjadi abu ketika dia kembali ke wujud aslinya. Meski begitu, dia merasa ada yang tidak beres. Ketika Xiao Chen mencapai titik tengah, energi spiritual yang dikaitkan dengan api yang padat di sekitarnya telah memeras energi spiritual yang dikaitkan dengan petir, tidak meninggalkan apapun. Xiao Chen hanya bisa menggunakan energi esensi sejati miliknya untuk mempertahankan cahaya kebebasan. Jelas, ini tidak baik. Siapa yang tahu bahaya lain apa yang akan terjadi setelah pintu batu? Menghabiskan energinya di sini tidak bijaksana. Dipaksa untuk kembali ke bentuk aslinya, Xiao Chen mendarat dengan lembut di tanah. Namun, saat kakinya menyentuh jalan setapak, dia berpikir dalam hati, oh tidak. Bang, 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 jalan yang tampaknya kokoh dan lebar langsung runtuh. Hisap menarik Xiao Chen ke bawah. Gelombang lava besar melonjak di kedua sisi, tampak seperti mulut besar binatang buas yang ingin menelan Xiao Chen. Betapa bermasalahnya, kata Xiao Chen. Kemudian, energi esensi sejati di sekujur tubuhnya bergetar. Bang! Energi esensi sejati yang mengandung yang mulia kehendaknya menyebarkan lahar seolah-olah menyapu cabang-cabang mati. Xiao Chen menghancurkan telapak tangannya. Dia melayang ke udara menggunakan kekuatan pantul dan mendarat di bagian jalan lebar yang tetap utuh. Kemudian, dia berlari cepat saat jalan mulai runtuh dari bawahnya. Namun, jalannya selalu runtuh lebih lambat daripada dia berlari. Meskipun gravitasi 10 kali lipat, Xiao Chen masih bergerak dengan gesit. Dia tetap tenang saat menghadapi berbagai perubahan. Dia selamat dari pengalaman yang menakutkan tanpa kecelakaan apapun. Segera, dia tiba di ujung jalan batu, mencapai pintu batu. Sekarang, Xiao Chen mengerti bahwa akan ada berbagai cobaan di sepanjang tahap pertama untuk menunda mereka. Meskipun tidak terlihat berbahaya, penundaan kecil akan menumpuk. Pada akhirnya, seseorang mungkin menemukan bahwa orang lain telah mendahului. Saya tidak bisa tinggal di sini. Setelah Xiao Chen mengambil keputusan, pintu batu di depan tiba-tiba roboh, menimbulkan bayangan besar di atasnya. Ini seperti puncak gunung yang tiba-tiba jatuh di atasnya. Merusak. Xiao Chen mendengus dingin, dan 100 cauldron force meledak dalam cahaya tinjunya. Pukulannya menghancurkan pintu batu yang jatuh menjadi potongan-potongan yang terbang kemana-mana. Suara mendesing. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan melakukan perjalanan melalui udara yang dipenuhi pecahan batu sebelum mendarat di aula yang luas. Seluruh aula ditempa dari batu gunung surgawi kuno. Pola naga yang diukir di sana memberikan tekanan yang sangat besar. Ketika Xiao Chen maju selangkah, dia tiba-tiba melihat pilar bundar menjulang di tengah aula. Tepat ketika dia merasa terkejut, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Kengerian melonjak di hatinya. Xiao Chen sangat akrab dengan perasaan ini. Ketika dia mengingat sumbernya, dia berkata, ini, Ho. Musuh ras naga, Ho. Ledakan. Saat Xiao Chen ingat, pilar bundar itu hancur, dan seekor binatang buas muncul di hadapannya. Ho ini berbeda dari ingatan Xiao Chen. Binatang buas ini tampak seperti harimau ganas dengan ekor ular berbisa. Ular itu melingkar dan beristirahat di punggung harimau. Harimau ekor ular. Xiao Chen mengerti. Ini adalah binatang buas dengan garis keturunan Ho, bukan Ho berdarah murni. Perancang panggung ini benar-benar gila. Seorang pembudidaya ras naga biasa tidak akan bisa melawan sama sekali. Dalam 2 atau 3 saat, harimau ekor ular ini akan memakannya, tidak meninggalkan sisa. Namun,
Xiao Chen berbeda. Dia adalah seseorang yang telah melawan hantu Hou. Dia juga telah menerima petunjuk dari kuda naga tua di Istana Naga Azure Alam Kunlun. Perlawanan Xiao Chen terhadap Hou jauh lebih kuat daripada pembudidaya ras naga lainnya. Harimau ekor ular mengeluarkan raungan, dan tekanan besar meledak dari tubuhnya. Saat gelombang suara menyebar, kekuatan dan tekanan dari garis keturunan Huo juga menyebar. Ini memberi tekanan besar pada Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tidak panik. Dia mundur dan membuat jarak antara dirinya dan harimau ekor ular. Suara mendesing. Setelah macan ekor ular menekan Xiao Chen dengan auranya, ia menerkamnya dengan kecepatan kilat. Pukulan ini mengeluarkan kekuatan dan tekanan Hou-nya secara maksimal. Bernafas menjadi sulit, tenggorokan Xiao Chen hampir tercekat. Angin kencang bertiup, dan rasanya seperti gunung yang bergerak di udara, membawa tekanan yang sangat besar. Xiao Chen dengan lembut mendorong tanah, bergeser dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Dia menghindari serangan fatal ini. Namun, ekor ular panjang dari binatang buas ini meludahkan seteguk racun yang sangat kuat. Xiao Chen harus menghindar lagi dalam keadaan agak menyesal. Puci, asap hitam mengepul dari tempat racun itu berceceran di tanah. Racun yang mengerikan segera menyebar di udara. Bahkan jika seseorang menahan napas, racun ini bisa menembus perisai esensi sejati dan masuk ke dalam tubuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Situasi berubah menjadi sangat berbahaya. Serangan harimau ekor ular membuat Xiao Chen bingung. Kekuatan dan tekanan binatang buas itu segera berkembang, dan aumannya terdengar seperti guntur. Serangan harimau ekor ular menjadi sangat tajam. Xiao Chen menemukan kombinasi racun yang menyebar di udara dan garis keturunan Hou di tubuh macan ekor ular cukup sulit untuk ditanggung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Serangan secepat kilat ditembakkan terus-menerus. Aura yang menekan dengan raungan yang menggelegar terasa seperti gelombang yang mengerikan, dengan setiap gelombang semakin kuat. Xiao Chen seperti perahu kecil yang bisa terbalik kapan saja. Jika orang lain ada di sini, mereka akan gemetar ketakutan, ketakutan setengah mati. Mereka bahkan tidak berani bernapas dalam-dalam. Situasi ini terlalu berbahaya. Macan ekor ular hampir menjatuhkannya pada beberapa kesempatan dan akan berhasil jika dia sedikit lebih lambat. Begitu Xiao Chen jatuh, dia tidak akan bisa membalikkan keadaan, mengingat vital ki harimau ekor ular lebih dari 200 kekuatan kuali. Huf, huf. Macan ekor ular menemukan Xiao Chen sulit ditangkap setelah dia berhasil menyelinap keluar dari bawah mulutnya berkali-kali. Serangan tajamnya mulai goyah. Harimau ekor ular yang agak lelah memandang Xiao Chen, yang dalam keadaan menyesal. Ia sama sekali tidak merasakan kepanikan. Ia berpikir bahwa serangannya telah membuat panik pihak lain, bahwa pihak lain sekarang adalah kekuatan yang dihabiskan. Harimau ekor ular merasa bahwa lawannya sudah lelah dan pada akhirnya akan menjadi santapannya. Karena itu, ia ingin memperlambat serangannya dan beristirahat sebentar. Setelah itu, ia akan mempercepat dan membunuh orang ini. Dengan pemikiran ini, pandangan serakah dan licik melintas di mata harimau ekor ular. Tampaknya sangat menyeramkan dan dingin. Ekor ular melingkar di punggungnya menjentikkan lidahnya yang bercabang, mendesis, pemandangan yang sangat mengganggu. Namun, macan ekor ular gagal menyadari bahwa sementara pemuda berpakaian putih itu dalam keadaan menyesal, dia tidak pernah menunjukkan kepanikan di matanya dari awal hingga akhir. Mata jernih Xiao Chen bersinar dengan cahaya yang lebih dingin dari tatapan ganas macan ekor ular. Harimau ekor ular mendarat di tanah, dan serangan seperti badai akhirnya berhenti sejenak. 5 elemen petir surgawi, tombak Raja Guntur. Tiba-tiba, lampu listrik meledak dari telapak tangan Xiao Chen. Diresapi dengan energi dao besar, petir surgawi 5 elemen terwujud menjadi tombak gemilang yang bersinar dengan cahaya listrik yang terang. Baru saja mendarat dan bersantai, macan ekor ular tidak bisa bereaksi sebelum pemuda berpakaian putih itu melemparkan tombak listrik ke arahnya. Dao Might yang brilian melonjak keluar. Dao Might dari Thunder Dao yang menyebar dari ujung tombak membuat macan ekor ular terlempar ke udara dalam sekejap sementara tombak seperti naga itu tetap tertanam di tubuh binatang buas itu. Lampu listrik meledak di tubuh macan ekor ular. Cahaya 5 warna berubah menjadi listrik yang menembak tanpa henti. Pada saat berikutnya, macan ekor ular kehilangan semua kekuatan hidup, sama sekali tidak bernyawa. Ketika Xiao Chen menarik tangannya dan mendarat, hanya kerangka besar dan keras yang tersisa. 5 elemen petir surgawi yang terkandung dalam tombak Raja Guntur telah menghancurkan semua organ dalam, kulit, dan daging macan ekor ular menjadi tidak ada dalam sekejap. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi, tampak tenang, seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa.
Dia melihat ke depan dan bergumam pada dirinya sendiri, membunuh macan ekor ular ini dalam satu gerakan akan menebus keterlambatan saya sebelumnya. Yang lain pasti tidak bisa membunuhnya secepat aku. Cahaya cemerlang melintas di matanya saat dia menyerbu ke depan. Ketenangan, ketegasan, dan pengalaman masa lalu Xiao Chen memberinya kesempatan untuk menempati posisi pertama. Mengenakan biaya, mengenakan biaya, mengenakan biaya. Dengan kesempatan di tangan, saya tidak akan pernah menyerah. Bab 2025, Mentah 2121, jangan pernah menyerah. Setelah dengan cepat membunuh macan ekor ular, Xiao Chen maju ke langkah berikutnya tanpa terluka. Yang lain tidak seberuntung itu. Hou adalah musuh bebuyutan dari ras naga. Ketakutan mereka akan hal itu berasal dari garis keturunan mereka, bawaan dan tidak dapat diubah. Banyak binatang bermutasi dengan garis keturunan naga ras yang bisa menekan dunia merasa tak berdaya melawan Hou. Yuan Si dari Istana Naga Perak segera memucat ketika dia merasakan macan ekor ular di pilar. Yuan Si tidak menyangka orang-orang kota naga leluhur begitu kejam. Untuk berpikir bahwa mereka menetapkan ujian yang begitu sulit di tahap pertama. Untungnya, mereka yang mengikuti ujian adalah murid terkuat dari 7 istana luar. Bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan macan ekor ular, mereka masih bisa bertahan. Seorang murid inti kelas surga biasa tidak akan mampu melawan harimau ekor ular, yang memiliki garis keturunan Hou. Harimau ekor ular akan memakannya hanya dalam beberapa saat. Yuan Si melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, berharap dia bisa melawan garis keturunan Hou di tubuh macan ekor ular. Sayangnya, ketakutan masih datang. Tidak peduli seberapa tenang Yuan Si, dia hanya bisa mengeluarkan 70% dari kekuatannya. Mampu mengeluarkan 70% sudah luar biasa. Beberapa murid istana luar lainnya hanya bisa mengeluarkan 50%. Setidaknya, dengan 70% kekuatan Yuan Si, membunuh macan ekor ular ini adalah mungkin. Pada 50%, itu akan sulit untuk dikatakan. Satu-satunya dalam situasi yang lebih baik adalah Qin Mu. Sementara Qin Mu juga terpengaruh, dia memiliki garis keturunan naga emas kelas 7. Selain itu, Kaisar Naga saat ini berasal dari garis keturunan naga emas, menjadikannya garis keturunan ras naga yang paling mulia. Qin Mu bisa menggunakan Royal Dragon Might, mengeluarkan 80% dari kekuatannya. Kecuali ada kejutan, Qin Mu harus menjadi orang pertama yang membunuh macan ekor ular setelah Xiao Chen. Tanda pisah. Di tangga cahaya di langit, para pemimpin dari berbagai istana luar tidak tahu apa yang dilakukan murid-murid mereka dalam formasi. Hanya ada 3 pintu perunggu besar, menunggu untuk dibuka, di pelat formasi. Tuan Feng, cobaan apa yang ada di tahap pertama? Master Istana-Istana Naga Hijau bertanya karena penasaran saat dia melihat pria tua berjanggut putih dari kota naga leluhur. Pria tua berjanggut putih itu menjawab dengan santai, tahap pertama tidak ada yang istimewa. Selain peningkatan gravitasi, lingkungan jahat, dan serangan dari istana luar lainnya, hanya macan ekor ular yang sulit untuk dihadapi. Apa? Saat Lord Feng berbicara, ekspresi semua master istana berubah secara drastis. Penatua Tian Yun berada dalam kondisi yang lebih buruk. Kakinya melunak, bergoyang-goyang di bawahnya. Dia menatap master istana pertama dan berkata dengan bingung, Tuan istana pertama, Xiao Chen, dia. Semua orang tahu bahwa kekuatan garis keturunan naga berdarah campuran adalah yang terlemah. Perlawanan naga berdarah campuran terhadap macan ekor ular, yang memiliki garis keturunan Hou, akan menjadi yang terlemah. Namun, ekspresi para master istana dari istana luar lainnya juga tidak sedap dipandang. Jelas, mereka juga khawatir tentang murid-murid mereka yang menghadapi harimau ekor ular. Hanya master istana ketiga istana naga emas yang menunjukkan kepercayaan diri. Dia berkata, sepertinya yang pertama membuka pintu perunggu adalah Qin Mu dari istana naga emasku. Dia harus menjadi orang yang paling cepat menghabisi harimau ekor ular. Selain Qin Mu, saya tidak bisa memikirkan yang lain. Petik 2. Para master istana lainnya tahu bahwa master istana-istana naga emas benar. Garis keturunan naga emas adalah yang paling mulia. Selanjutnya, Qin Mu memiliki garis keturunan kelas 7. Dia memiliki terlalu banyak keuntungan di tahap ini. Tuan istana ketiga istana naga emas melirik tuan istana pertama Yi Yun dan tersenyum. Dia berkata dengan lembut, namun, saudara Yi Yun masih perlu khawatir. Meskipun berbahaya bagi murid-murid istana luar naga surgawi untuk menghadapi macan ekor ular, mereka tidak dalam bahaya mati. Namun, Xiao Chen dari istana luarmu mungkin bahkan tidak bisa bertahan beberapa saat. Lagi pula, ada faktor garis keturunan. Tuan Feng, mungkin Anda harus memberinya kesempatan untuk menyerah pada tahap ini.
Master Istana Luar menyambut pemikiran ini, menganggapnya menarik. Sebelum kompetisi antara 7 istana luar, Xiao Chen menjadi terkenal dan menikmati popularitas besar di Istana Naga Surgawi. Ini terutama terjadi ketika Xiao Chen secara bersamaan mengalahkan 2 murid inti kelas surga Istana Luar Naga Surgawi selama pertemuan 3 istana luar. Mungkin Xiao Chen mungkin agak lebih lemah daripada murid inti kelas surga terkuat dari istana luar lainnya. Namun, pembudidaya naga darah campuran yang menantang surga tidak muncul selama berabad-abad. Siapa yang mengira bahwa harimau ekor ular yang mengerikan akan muncul di tahap pertama? Ini hanyalah pukulan fatal bagi para pembudidaya naga berdarah campuran. Seperti kata pepatah, takdir tidak menguntungkan. Ini mungkin maksudnya. Pria tua berjanggut putih itu merenung. Dia tidak menyibukkan diri dengan dendam antara Istana Naga Emas dan Istana Naga Surgawi. Setelah memikirkan hal ini secara rasional, dia melihat ke Master Istana pertama Yi Yun dan bertanya, "Yi Yun, bagaimana menurutmu?" Mengikuti aturan biasa, seseorang tidak boleh menyerah. Namun, ujian tahun ini memang istimewa. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tetapi saya dapat merasakan bahwa Xiao Chen masih hidup. Jika Anda menginginkannya, saya bisa membawanya keluar. Petik 2. Haha, Saudara Yi Yun, berhentilah bertahan dengan keras kepala. Tuan Feng sudah mengumumkan pendiriannya, untuk apa kamu bertahan? Tuan Istana-Istana Naga Perak bertanya dengan santai sambil tertawa pelan. Betul sekali. Apa yang harus dipikirkan? Bagaimanapun, semua istana luar akan keluar terakhir bersama, selain dari 3 teratas. Menyerah saja, dampaknya tidak signifikan. Bagaimanapun, Istana Naga Surgawi menempati peringkat terakhir setiap tahun. Kali ini, ada orang lain yang menempati peringkat terakhir bersama Anda. Itu cukup bagus. Dengan Istana Naga Surgawi di sekitar, emosi cemas dari master istana lainnya mereda, dan mereka mulai mengejek Istana Naga Surgawi. Hati pria agak aneh. Seringkali, bahkan jika seseorang tidak bisa mendapatkan tempat pertama, mereka akan puas karena tidak menjadi yang terakhir. Dengan Istana Naga Surgawi di sekitar, semua orang merasa lebih baik. Selama Tuan Istana pertama Yi Yun menyerah, semua orang akan berada di bawah bersama-sama. Selain itu, mereka bisa mengklaim lebih baik dari Istana Naga Surgawi dan tidak benar-benar dianggap terakhir. Master Istana pertama Yi Yun melakukan pertempuran internal yang intens, merasa tersiksa. Dia tidak pernah menemukan membuat pilihan begitu sulit sebelumnya. Di satu sisi, ada para pemimpin dari berbagai istana luar naga surgawi yang mengejek Istana Naga Langit. Di sisi lain, ada keselamatan Xiao Chen yang perlu dipertimbangkan, jadi dia merasa bingung apakah harus menyerah atau tidak. Tidak peduli apa, Tuan Istana pertama Yi Yun harus mengutamakan keselamatan Xiao Chen. Namun, Tuan Istana pertama Yi Yun merasa enggan. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Istana Naga Langit untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Surga sudah memberkati Istana Naga Surgawi dengan Xiao Chen. Tuan Istana pertama Yi Yun mengingat seorang pemuda yang bangga menyatakan kepada Tian Yun bahwa Tian Yun akan menyesalinya atas masuknya pemuda itu ke Istana Naga Surgawi. Dia juga ingat keterkejutan yang dia rasakan ketika dia menerima berita tentang pemuda yang menebang klon raksasa Tian di lapisan pertama Abyssal Underworld. Kemudian, ada ingatan tentang pemuda yang berlatih tinju naga tertinggi di atas patung naga langit, mengejutkan orang-orang di sekitarnya dan menunjukkan harga dirinya. Master Istana pertama mengenang kegembiraan yang dia, saudara laki-laki keduanya, dan saudara laki-laki ketiga alami ketika mereka mengetahui bahwa Xiao Chen secara bersamaan mengalahkan 2 murid inti kelas surga Istana Luar Naga Surgawi selama pertemuan 3 istana luar. Dia ingat janji yang dibuat Xiao Chen sebelum dia pergi ke Thundercloud Ancient Marsh, serta semangat juang dan ekspresi tegas Xiao Chen. Master Istana pertama Yi Yun memikirkan banyak hal. Namun, pikirannya untuk membiarkan Xiao Chen bertahan menang. Tidak peduli apa, seseorang hanya memiliki harapan saat masih hidup. Hidup adalah yang paling penting. Namun, tepat ketika Tuan Istana pertama Yi Yun hendak mengatakan sesuatu, Penatua Tian Yun tiba-tiba menarik lengan bajunya dan berkata, "Tuan Istana pertama, percayalah padanya. Saya mengerti Xiao Chen. Jika kita membuatnya menyerah seperti ini, dia mungkin tidak akan pernah memaafkan kita, bahkan jika itu untuk kebaikannya." Tetapi, Penatua Tian Yun bersikeras, berkata, "Tuan Istana pertama, apakah Anda lupa apa yang dia katakan kepada saya ketika dia pertama kali datang ke Istana Naga Surgawi? Apakah Anda lupa misteri naga langit yang dia pahami di atas patung naga langit? Apakah Anda lupa bagaimana dia mengendarai momentum itu dan berhasil mempraktikkan tinju naga tertinggi? Tuan Istana pertama, percayalah, jangan menyerah. Kalau tidak, Xiao Chen tidak akan pernah memaafkan kita."
Dia adalah orang yang tidak mudah menyerah. Bahkan dia belum menyerah. Apa yang akan dia pikirkan jika kita menyerah? Petik 2. Kata-kata ini menghantam Tuan Istana Pertama Yi Yun seperti sambaran petir. Betul sekali. Bahkan Xiao Chen belum menyerah. Namun, kami ingin menyerah padanya. Apa yang akan dia pikirkan? Ini adalah pembudidaya ras naga yang berani mengambil risiko untuk menebang klon raksasa Tian. Bagaimana dia bisa meninggalkan tekadnya di hadapan harimau ekor ular? Sebuah cahaya cemerlang melintas di mata First Palace Master Yi Yun. Dia tidak lagi goyah saat berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Feng. Istana Naga Surgawi tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah pada murid kami." Petik 2. Ada juga sesuatu di hati Tuan Istana Pertama Yi Yun yang tidak dia katakan. Istana Naga Surgawi tidak mungkin bertahan selamanya. Tuan Feng merasa ini agak aneh, tetapi karena Tuan Istana Pertama Yi Yun telah membuat pilihannya, Tuan Feng tidak banyak bicara. Namun, keputusan ini mengejutkan istana luar Istana Naga Surgawi. Wajah Master Istana Ketiga Istana Naga Emas tenggelam. Dia menunjukkan senyum dingin dan berkata, "Saudara Yi Yun, Anda benar-benar mendorong ini keras. Demi mendapatkan peringkat yang baik, Anda bisa mengabaikan kematian murid Anda. Namun, ini juga masuk akal, bagaimanapun juga, dia hanyalah naga berdarah campuran. Bahkan jika dia mati, Saudara Yi Yun tidak akan peduli." Wajah Tuan Istana Pertama Yi Yun tenggelam ketika dia mendengar kata-kata ini. Niat membunuh yang dingin memenuhi suaranya, membuat orang lain gemetar ketakutan. "Apakah kamu mencari kematian?" Ini mengejutkan yang lain. Semua orang berpikir, "Oh tidak. Master Istana Ketiga Istana Naga Emas sudah agak berlebihan." Dia lupa betapa menakutkannya Master Istana Pertama Istana Naga Langit. Sementara garis keturunan First Palace Master Yi Yun tidak kuat, dia menunjukkan kemampuan pemahaman yang mengejutkan. Ketika dia masih muda, dia juga orang yang sulit diatur. Saat itu, Kekaisaran Naga Surgawi sedang berperang. Pria di hadapan mereka ini telah naik ke posisi Master Istana Pertama Istana Naga Langit selangkah demi selangkah dengan kemampuan militernya. Dia tidak seperti yang lainnya. Sementara sisanya kuat, mereka sebagian besar mengandalkan kekuatan klan mereka. Master Istana Naga Putih mencoba untuk memuluskan segalanya. "Saudara Qin, kata-katamu agak berlebihan. Kita semua adalah anggota ras naga. Bagaimana kita bisa memiliki divisi seperti itu? Tidak peduli siapa itu, hidup dan mati adalah masalah utama." "Benar, benar, benar. Saudara Qin, minta maaf saja dan berhenti bicara." Petik 2. Untungnya, Master Istana lainnya memberi Master Istana Ketiga Istana Naga Emas jalan keluar. Menyadari kesalahannya dan agak takut akan kekuatan Yi Yun, Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas berkata dengan santai, "Maaf, Saudara Yi Yun, saya mengatakan hal yang salah sebelumnya. Aku minta maaf padamu." Tuan Istana Pertama Yi Yun ingin bertindak atas kemarahannya, tetapi Tuan Feng dari kota naga leluhur ada di sini. Karena itu, dia tidak bisa berkata banyak, hanya membiarkan apa adanya. Saat melihat adegan ini, Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Naga berdarah campuran hanyalah naga berdarah campuran. Apakah Anda pikir Anda dapat mengubah apapun? Bab 2026, Mentah 2122, Ujian Akhir. Setelah keluar dari aula, Xiao Chen maju dengan kecepatan penuh, tidak menyadari bahwa peristiwa tertentu di tangga ringan yang tersebar di langit hampir menyebabkan dia ditarik keluar. Jika Tuan Istana Pertama Yi Yun telah membuat Xiao Chen menyerah, Xiao Chen akan merasa sangat sedih bahkan dengan kondisi mentalnya yang kuat. Xiao Chen belum menyerah, tetapi yang lain berpikir untuk menyerah untuknya. Kesedihan ini akan membuat seseorang merasa sangat tidak berdaya. Segera, tembok kota muncul di depan Xiao Chen. Gerbang kota tertutup rapat, dan awan gelap menggantung di langit. Xiao Chen berhenti dan merenung. Dunia ini agak aneh. Langit mungkin adalah ilusi. Semuanya menunjukkan bahwa ini adalah dunia kecil. Berhenti bersembunyi dan keluar, kata Xiao Chen sambil menghadap tembok kota yang megah. Ada dua orang yang bersembunyi di sana. Sementara aura mereka sangat tersembunyi, dia bisa merasakannya. Namun, dia tidak tahu seberapa kuat mereka atau apapun. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua pria yang mengenakan baju perang emas melompat turun dari dinding. Seseorang memegang tombak dan memiliki wajah yang tajam. Matanya tampak seperti bintang atau permata yang gemerlap, cerah dan jernih. Dia tampan, memancarkan aura bangsawan. Mengenai anugerah, orang ini tidak kalah dengan Qin Mu, salah satu bintang kembar Qin Clan. Orang lain kekar dan kekar. Tingginya 2 meter dan menonjol dengan otot. Armornya tampak seperti akan pecah karena ketegangan.
Orang ini mengenakan sarung tangan hitam yang berkedip-kedip dengan cahaya redup. Berdasarkan Dao Might yang samar yang keluar dari mereka, mereka adalah alat Dao yang diwarisi. Orang kedua adalah pembudidaya Vital Qi yang sangat langka. Ketika Xiao Chen melihat mereka, ekspresinya tidak berubah. Namun, dalam hati dia terkejut. Keduanya adalah murid inti kelas surga Istana Naga Emas yang berperingkat tinggi. Dia memiliki kesan tentang mereka saat mereka berada di luar. Keduanya tampak sangat dekat dengan Tuan Istana ketiga Istana Naga Emas. Bukankah seharusnya murid terkuat dari berbagai istana luar menjadi satu-satunya yang berpartisipasi di tahap pertama? Bagaimana murid inti kelas surga lainnya masuk? Setelah menunggu begitu lama, hanya naga berdarah campuran yang muncul. Saya dapat mengatakan bahwa Anda bingung, saya akan menjelaskan. Setiap istana dapat mengirim 2 orang untuk menyerang murid terkuat dari istana luar lainnya. Pertarungan ditentukan oleh keberuntungan. Sayangnya, Anda menabrak kami berdua. Istana Naga Emas, Zhao Long. Pemuda tampan itu memutar-mutar tombaknya, ujung tombaknya mengeluarkan beberapa hembusan angin saat dia menyebutkan namanya. Istana Naga Emas, Ikat Zhongming. Memberi Xiao Chen senyum kejam, pembudidaya Vital Qi melaporkan namanya juga. Keduanya adalah ahli yang lebih rendah dari Qin Mu di Istana Naga Emas. Mereka sama-sama cocok. Ketika mereka berdua bekerja bersama, bahkan Qin Mu menemukan tantangan bagi mereka. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk melihat dinding di belakang keduanya. Kemudian, dia merenung sejenak. Aku bisa pergi selama aku bisa mendorong gerbang kota terbuka. Ketika Tai Zongming mendengar itu, dia tertawa terbahak-bahak. Menurutmu mengapa kamu memiliki kesempatan itu dengan kami berdua di sini? Ini belum tahap kedua. Saya menyarankan Anda untuk menyimpan kekuatan Anda. Sejujurnya, bahkan jika Qin Mu ada di sini, dia akan berjuang untuk mengalahkan kami berdua saat kami bekerja sama. Di Istana Naga Emas, kita berdua adalah yang terkuat, selain Qin Mu. Melihat Xiao Chen masih menyimpan harapan, keduanya tidak bisa menahan tawa. Pada kenyataannya, keduanya berharap untuk bertemu dengan Yuan Xi dari Istana Naga Perak, Ding Jun dari Istana Naga Merah, atau Feng Wuheng dari Istana Naga Biru. Mereka ingin melakukan yang terbaik untuk menciptakan peluang terbaik bagi kakak senior Qin Mu mereka untuk mendapatkan peringkat pertama. Keduanya agak kecewa menghadapi Xiao Chen. Mereka merasa bahwa mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan bahwa mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk memberikan pukulan kepada lawan mereka. Buat perubahan Anda. Biarkan saya melihat sumber kepercayaan diri Anda. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen tetap tenang saat dia memberi isyarat mengundang. Kata-kata ini membuat Zhao Long marah. Dia berkata, sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai kamu menghadapi kenyataan yang suram. Anda layak untuk dipukuli. Petik 2. Sementara kata-kata Zhao Long sombong, dia sangat berhati-hati saat menyerang, tidak menjadi ceroboh. Keduanya telah mendengar cerita Xiao Chen dan tidak bisa lengah. Bang! Zhao Long menyerang lebih dulu, tapi serangan Tai Zongming datang lebih awal. Tai Zongming tertawa dingin sebelum meninju tanah. Tanah bergetar, dan retakan mengerikan melesat ke arah kaki Xiao Chen di tengah laporan keras. Kekuatan yang mengerikan sepertinya akan merobek Xiao Chen menjadi 2, seperti tanah. Beginilah cara pembudidaya Vital Qi, penggunaan dan sirkulasi Vital Qi mereka jauh lebih cepat daripada energi esensi sejati. Vital Qi tidak seperti energi esensi sejati, yang perlu diedarkan melalui meridian dan dikombinasikan dengan aura dan Dao Might. Penggarap Vital Qi bergerak dengan pikiran. Pukulan biasa bisa meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Xiao Chen tidak mundur. Dia mendengus dingin dan menginjak tanah. Retakan yang tumbuh berhenti. 2 semburan Vital Qi bentrok di bawah tanah. Pada saat berikutnya, tanah terbelah dan meledak. Batu terbang keluar, dan tanah bergetar. Ruang berubah kacau. Suara mendesing. Bintang es yang berkedip-kedip bergerak di antara bebatuan yang berjatuhan di udara. Zhao Long mengangkat tombaknya, tampak seperti makhluk surgawi. Banyak gambar naga emas mengelilingi tubuh Zhao Long saat pergelangan tangannya bergetar. Gambar naga emas bergabung menjadi tombak. Cahaya keemasan yang cemerlang di ujung tombak tampak menusuk seperti matahari. Naga penyendiri menerangi langit. Zhao Long berteriak saat dia menuangkan sebagian besar energi esensinya yang benar ke dalam tombaknya. Dia juga mengeluarkan Holy Venerate Will dan Great Dao Energy, meningkatkan auranya ke puncak. Zhao Long sangat percaya diri dalam serangan tombak ini, yakin itu akan melukai Xiao Chen. Dia percaya bahwa bahkan jika Xiao Chen tidak mati, Xiao Chen akan terluka parah. Kemudian, ketika Tai Zongming menindaklanjuti dengan serangan, Xiao Chen akan dikalahkan. Sayangnya, Xiao Chen bukan lagi Xiao Chen dari 1 bulan yang lalu.
Dia bisa memblokir serangan tombak ini. Pada saat terakhir, Zhao Long melihat sosok putih di depan mengangkat pedang bersarungnya dan mengarahkannya ke langit. Dia tidak menggambar pedangnya. Sial, tidak ada waktu untuk berpikir. Ujung sarungnya bertemu dengan serangan kekuatan penuh Zhao Long. Sebuah kekuatan besar melonjak keluar. Tanah di sekitar Xiao Chen hancur dan melesat keluar. Ini membuat kekuatan yang kuat dari serangan ini menjadi jelas. Namun, Zhao Long ngeri melihat Xiao Chen tidak mundur satu langkah pun. Bahkan setelah menerima serangan tombak ini dengan sarungnya, Xiao Chen tidak bergeming sama sekali. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Jejak kekhawatiran melintas di mata Zhao Long. Kemudian, dia agak terkejut menemukan bahwa dua jenis daumai telah muncul di beberapa titik waktu, melapisi satu sama lain dan menekannya, dari belakang Xiao Chen. Kembali, Xiao Chen dengan ganas mendorong kembali dengan sarungnya, kekuatan yang cukup besar melonjak keluar. Zhao Long merasa organ dalamnya pecah. Darah keluar dari mulutnya saat dia terbang. Dentang, gerakannya tampak sangat cair. Detik berikutnya, Xiao Chen menggambar Tyrant Sabre, dan cahaya dingin melintas di udara. Kakak, bilah pedang menebas pauldron Tai Zongming dan memotong tulang bahunya. Dia memucat dan jatuh berlutut, menjepit bilah pedang di antara dua tangan untuk menghentikan gerakannya. Tai Zongming tampak tenggelam dalam ketakutan. Sebelumnya, dia telah menghitung waktunya dengan akurat. Pihak lain seharusnya tidak memiliki cara untuk menghindari serangan diam-diamnya. Namun, Xiao Chen sepertinya sudah memperkirakannya. Pada saat Tai Zongming bergerak, cahaya pedang telah menguncinya. Pada saat itu, hanya pedang ini yang ada di dunia. Ketakutan akan kematian memenuhi pikirannya. Pada saat kritis, keuntungan dari seorang pembudidaya vital Qi muncul, Tai Zongming berhasil menghindari kerusakan fatal. Namun, dia tidak bisa mundur dengan aman, cahaya pedang masih mengenainya. Kamu mencari kematian. Situasi ini membuat Zhao Long marah. Saat masih di udara, dia berbalik dan melemparkan tombaknya. Tombak itu menjadi seperti naga, mengguncang sekeliling saat memamerkan cakar dan taring, meraung saat terbang menuju Xiao Chen. Auman naga terdengar, dan naga emas Might menekan untuk memaksa Xiao Chen kembali dan memberi Tai Zongming kesempatan untuk mundur. Pecah. Xiao Chen berteriak dengan dingin dan meninju dengan tangan kirinya. 100 Cauldron Force melonjak dari tubuhnya dan meledak dari cahaya tinjunya. Zhao Long tidak menyimpan daya untuk serangan ini. Diledakkan oleh 100 Cauldron Force, gambar naga emas langsung tersebar. Tombak itu kembali ke bentuk aslinya. Tubuhnya bergetar tanpa henti di udara. Mengambil kesempatan itu, Tai Zongming, yang berlutut dengan satu lutut, meraih seluruh pedang dengan tangan kirinya dan meraung, mati. Matanya berubah merah saat vital Qi-nya melonjak seperti kilat. Tubuhnya mengeluarkan suara gemuruh. Aura Tai Zongming langsung melonjak. Tangan kirinya, yang mencengkeram bilah pedang, berdarah. Namun, Tai Zongming tidak peduli. Dia dengan paksa berdiri sambil memegang pedangnya. Kemudian, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju kepala Xiao Chen dengan kejam. Seluruh lengan kanan Tai Zongming berubah menjadi naga mengamuk saat vital Qi-nya melonjak tanpa henti. Ledakan tiba-tiba ini akan membuat orang lain lengah, dan pukulan ini akan menghancurkan otak mereka. Penggarap vital Qi tidak boleh diremehkan. Mereka bisa meledak dengan keajaiban ketika dalam bahaya. Sayangnya, Xiao Chen juga seorang pembudidaya vital Qi. Tubuh perang naga surgawi. Xiao Chen mendengus dingin, dan tubuhnya membengkak. Sosoknya menjadi sekuat dan setinggi Tai Zongming. Ketika Tai Zongming mengamuk, dia berhasil menekan aura Xiao Chen untuk sementara. Namun, momentumnya menghilang pada saat ini. Xiao Chen mengepalkan tangan kanannya dan melemparkan pukulan juga. Setelah dia mengeluarkan tubuh perang naga surgawi, dia tidak takut bentrok langsung. Bang! Kedua tinju bertemu dalam ledakan. Tai Zongming terbang kembali, muntah darah. Sosok Xiao Chen berkedip, bergerak ke atas dan ke bawah saat dia menghilangkan kekuatannya. Sosok putih melayang di bebatuan di udara saat angin kencang bertiup tanpa henti. Dia tampak tenang dan acuh tak acuh di ruang yang kacau dengan raungan naga yang terdengar. Sepertinya Qinmu banyak menahan diri ketika dia bertarung denganmu. Selamat tinggal. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu dengan keduanya. Dia menyarungkan pedangnya di sarungnya dan berubah menjadi sambaran petir yang terbang ke gerbang kota di depan. Zhao Long dan Tai Zongming bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi dengan kepahitan. Mereka kalah cukup menyedihkan. Keduanya masih bisa bertarung. Jika mereka benar-benar ingin menyeret ini keluar, mereka bisa membuang banyak waktu Xiao Chen. Namun, itu sudah sia-sia. Kepercayaan diri mereka hancur. Melanjutkan pertarungan hanya akan memperburuk efek buruknya. Pada tahap kedua,
keduanya mungkin berakhir dengan masalah. Tidak perlu membuat pengorbanan besar untuk Qinmu. Xiao Chen mengerti apa yang sedang terjadi di hati mereka, jadi dia melanjutkan tanpa rasa takut pada mereka. Dia tahu bahwa keduanya tidak akan berani untuk terus menghalanginya. Berderak, Xiao Chen mendorong gerbang kota terbuka, dan dunia di depannya tiba-tiba berubah. Dia telah memasuki aula supresif lainnya. Dia melihat sekeliling dan menjelajahinya sebentar. Namun, dia tidak menemukan bahaya tersembunyi di aula. Tempat itu tertutup rapat, membentuk sangkar tertutup. Xiao Chen menganggap ini aneh. Apa uji coba ini? Dia tidak bisa membantu memasuki pemikiran yang mendalam. Ini sidang terakhir. Xiao Chen merasa bahwa dia sudah berada di akhir. Melalui aula ini, dia bisa merasakan batas-batas dunia dalam formasi. Saat dia berdiri dengan bingung, angin sepoi-sepoi bertiup di aula. Sesosok muncul bersama dengan angin sepoi-sepoi. Feng Wuheng. Xiao Chen. Keduanya memanggil nama satu sama lain ketika mereka melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Ledakan. Sebuah suara keras terdengar saat pintu perunggu kuno yang besar tiba-tiba muncul di ujung aula. Keduanya merasa terkejut. Cahaya cemerlang melintas di mata mereka pada saat yang sama ketika mereka mengerti bahwa ini adalah ujian terakhir, dan hanya satu dari mereka yang bisa keluar melalui pintu ini. Bab 2027, Mentah 2123, hasil hampir terungkap. Setelah Xiao Chen dan Feng Wuheng melihat pintu perunggu besar, keterkejutan keduanya menjadi tenang. Dengan kecerdasan mereka, mereka berdua bisa menebak bahwa ini adalah cobaan terakhir. Setelah mendorong pintu perunggu besar itu terbuka, setidaknya salah satu dari tiga teratas. Jika seseorang gagal membuka pintu perunggu, dia akan berada di peringkat bawah. Pertemuan mereka di sini berarti hanya satu yang bisa keluar. Ini adalah kenyataan yang sangat kejam. Feng Wuheng mengitari tempat itu, mendapatkan pemahaman tentang persidangan ini. Dua orang harus tiba di aula ini sebelum pintu perunggu muncul. Yang pertama muncul harus beristirahat dan memulihkan energi esensinya yang benar, memungkinkan dia untuk menghadapi lawannya saat dalam kondisi puncaknya. Lagi pula, tidak peduli siapa itu, semua orang akan mengeluarkan energi. Mereka tidak akan mencapai puncaknya. Karena atribut anginnya, Feng Wuheng telah bergegas dengan kecepatan tercepat, hanya tertunda oleh harimau ekor ular. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan tiba di hadapannya. Keterkejutan Feng Wuheng saat pertama kali melihat Xiao Chen bukanlah pura-pura. Xiao Chen tidak berpikir berlebihan. Dia mengalihkan pandangannya dari pintu perunggu ke Feng Wuheng. Sepertinya hanya satu dari kita yang bisa keluar. Mata Feng Wuheng berkedip, dia tidak menjawab itu. Aku ingin tahu berapa lama kakak Xiao berada di sini. Feng Wuheng sedang menyelidiki Xiao Chen. Jika Xiao Chen tiba lebih awal, itu berarti Xiao Chen telah pulih ke kondisi puncaknya. Melawan Xiao Chen seperti itu akan membuat Feng Wuheng sangat dirugikan. Feng Wuheng telah bergegas. Dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia dan menguras dirinya secara signifikan. Xiao Chen tersenyum tipis. Secara alami, dia tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Dia tidak menyembunyikan apapun, berkata dengan lugas, jika Anda perlu waktu untuk pulih, saya dapat memberi Anda 15 menit. Selama waktu ini, saya tidak akan menyerang. Petik 2. Tawaran ini mengejutkan Feng Wuheng. Sikap Xiao Chen benar-benar melampaui harapannya. Terima kasih banyak. Saya pernah mendengar tentang Anda dari situ Changfeng. Kata-katanya untukmu dipenuhi dengan kekaguman. Sebelumnya, saya tidak percaya padanya. Sekarang saya telah melihat Anda sendiri, saya percaya bahwa bahkan Qinmu tidak dapat menandingi Anda dalam kepercayaan dan keluasan hati. Kata-kata ini benar. Meskipun Feng Wuheng tidak seperti mereka yang mendiskriminasi naga berdarah campuran, dia merasa jijik ketika mendengar situ Changfeng berbicara tentang Xiao Chen. Feng Wuheng tidak merasa bahwa seorang pembudidaya garis keturunan naga darah campuran benar-benar bisa sekuat itu. Hari ini, dia akhirnya melihatnya sendiri. Namun, saya akan mengatakan ini dulu. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda, kata Feng Wuheng dengan serius saat cahaya cemerlang melintas di matanya. Feng Wuheng merasa memiliki kesempatan dengan Xiao Chen. Jika dia bertemu orang lain untuk percobaan terakhir ini, dia mungkin tidak akan bisa bertarung untuk peringkat pertama. Namun, melawan Xiao Chen, Feng Wuheng memiliki peluang besar. Tidak apa-apa, kata Xiao Chen lembut, tidak merasa terkejut. Xiao Chen memiliki pertimbangannya sendiri. Karena ini adalah murid Istana Naga Biru, tidak perlu menganggap ini terlalu serius, karena situ Changfeng. Tidak perlu membuat terlalu banyak musuh. Membantu pihak lain bukanlah hal yang buruk. Selanjutnya, Xiao Chen merasa yakin untuk mengalahkannya bahkan jika pihak lain telah pulih sepenuhnya. Selama Xiao Chen mendorong pintu perunggu terbuka,
dia akan berada di peringkat 3 besar. Itu sepenuhnya dapat diterima untuk Istana Naga Surgawi. Istana Naga Surgawi memiliki lebih sedikit murid inti kelas surga. Hanya peringkat ketiga saja sudah cukup bagi semua orang untuk memasuki tahap kedua. 15 menit segera berlalu. Feng Wuheng membuka matanya dan berdiri, menghadap Xiao Chen sekali lagi. Tidak peduli siapa yang menang, aku berutang budi pada saudara Xiao kali ini. Beri aku bimbinganmu. Feng Wuheng juga orang yang agak lugas. Tanpa berbicara omong kosong, dia segera beralih ke postur tempur. Suara mendesing. Tatapan keduanya bertemu di udara saat mereka mencari celah di aura masing-masing. Listrik berderak di belakang Xiao Chen sementara dia menyimpan daya untuk Thunder Grid Dao miliknya. Angin sepoi-sepoi bertiup di sekitar Feng Wuheng, perlahan menguat. Yang Mulia Will, melihat kultivasi Xiao Chen yang lebih lemah, Feng Wuheng dengan tegas memasukkan keinginan jiwanya ke dalam auranya. Segera, angin kencang yang tak terlihat tampak hidup kembali. Dengan dukungan kehendak jiwa, angin menderu ke arah Xiao Chen, memancarkan kekuatan dan tekanan yang besar seperti naga surgawi. Naga itu bersembunyi di angin, dan naga itu bergerak bersama angin. Naga mungkin menyebar, hadir di mana-mana. Pada saat itu, Xiao Chen merasakan kekuatan dan tekanan pihak lain menyebar ke seluruh ruang ini, yang memberikan tekanan besar padanya. Feng Wuheng jelas berusaha keras dalam kehendak jiwanya. Kekuatan dan tekanan yang ditampilkannya menyaingi sosok penguasa kesempurnaan kecil. Matahari dan bulan bersinar bersama. Xiao Chen tidak bingung. Dia melambaikan tangannya, dan matahari dan bulan terbit dari belakangnya. Aura penekan segera pulih. Sementara budidaya Xiao Chen tidak sebanding, ia memiliki kehendak fenomena misterius jiwa. Begitu muncul, itu tidak hanya menyelesaikan bahaya di depannya tetapi bahkan mengusir ancaman itu. Ketika Feng Wuheng melihat situasinya, dia terkejut. Dia tahu dia harus menyerang sekarang. Jika Feng Wuheng tidak menyerang, dia akan sangat dirugikan dalam aura. Amarah angin, badai apokaliptik. Feng Wuheng menunjukkan ekspresi ganas dan marah. Saat dia meraung, dia melemparkan serangan telapak tangan. Adegan seperti apa yang akan menjadi badai apokaliptik? Xiao Chen belum pernah melihat adegan seperti itu sebelumnya. Namun, dia percaya bahwa itu mungkin benar-benar membawa kiamat jika berada di luar Central Grid Realm. Setiap inci ruang di seluruh aula mengamuk di bawah serangan telapak tangan Feng Wuheng. Gemuruh. Angin kencang bertiup di setiap sudut. Aula bergetar, tampak seperti bisa runtuh kapan saja. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kekuatan badai muncul di mana-mana. Xiao Chen merasa seperti ada jutaan tangan tak terlihat yang mencoba mencabik-cabiknya. Memang, tidak satu pun dari 4 murid ahli besar istana luar yang lemah. Saat mereka menyerang, mereka membuat orang lain lengah dan membuat mereka kehilangan keseimbangan. Untungnya, Xiao Chen membual tubuh fisik yang kuat. Kalau tidak, dia tidak bisa menahan tarikan ini dan akan langsung jatuh. Mengatur, Xiao Chen berteriak. Dia menggerakkan kaki kirinya ke belakang satu langkah, menggenggam Tyrant Saber dengan tangan kanannya, dan dengan ganas menghancurkannya. Sial, ujung sarungnya tenggelam 2 cm ke tanah. Kekuatan Dao Guntur dan Dao Saber Dao berlapis satu sama lain. Gabungan Dao Might, bersama dengan energi inti sejati Xiao Chen, meroket, menjadi seperti pilar kuat yang berlabuh di sana. Tidak peduli seberapa kuat angin menderu, saya tidak akan mengalah. Kemarahan angin, tak berperasaan dan tanpa kebencian. Niat sepi bocor dari Feng Wuheng. Langkah ini, yang menggunakan angin musim gugur yang sunyi menyapu dunia, melonjak ke arah Xiao Chen. Angin mengamuk memperoleh kehendak destruktif. Keduanya bergabung, membentuk angin musim gugur yang sunyi dan sempurna. Angin ini menyapu semua yang ada di depannya. Merusak. Xiao Chen tetap tanpa ekspresi. Dia diam-diam membentuk segel 7 pembunuh Buddha, lalu menghunus pedangnya, mengeluarkan cahaya pedang yang abadi dan tak terpadamkan. Itu adalah teknik pedang pelanggaran pantang-pantang Mahamaya menyelesaikan hal-hal duniawi. Apakah angin musim gugur lebih tanpa ampun, atau apakah Sang Buddha, yang menyelesaikan duniawi, lebih tanpa ampun? Itu adalah tanpa ampun melawan tanpa ampun. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk bernafas, angin palem yang sunyi berbenturan dengan cahaya pedang yang tak terpadamkan. Angin musim gugur berhamburan, dan cahaya pedang yang cemerlang pecah. Angin musim gugur yang tersebar dan cahaya pedang yang hancur beterbangan, memenuhi seluruh ruang. Dalam sekejap, cahaya dan bayangan membentuk tontonan megah. Keduanya tidak bisa menyisihkan perhatian untuk menghargainya. Sosok mereka berkedip saat mereka dengan cepat bergerak, tidak menyerah. Saat pertarungan memabukkan keduanya, orang-orang akhirnya tiba di 2 aula lainnya. Tanda pisah. Di dalam salah satu aula,
Qin Mu dari Istana Naga Emas dengan mudah menerobos blokade dua ahli Istana Naga Putih yang menyerangnya. Kemudian, dia melihat sekeliling tempat itu dengan rasa ingin tahu. Saat Qin Mu merenungkan situasinya, sesosok berkedip. Setelah itu, sebuah pintu perunggu besar muncul. Ding Jun. Ini mengejutkan Qin Mu. Tanpa diduga, dia menghadapi Ding Jun di persidangan terakhir. Jika itu orang lain dari istana luar, Qin Mu akan meyakinkan pihak lain untuk menyerah tanpa perlawanan. Namun, Ding Jun dari Istana Naga Merah agak merepotkan. Meski begitu, Qin Mu masih mencoba. Ding Jun, ini seharusnya menjadi percobaan terakhir. Kami telah bertarung berkali-kali sebelumnya, dan Anda belum pernah menang sekalipun. Bagaimana kalau Anda membantu saya dan membiarkan saya mendorong pintu itu terbuka tanpa perlawanan? Ding Jun menarik pandangannya yang mengembara dan tertawa kecil. Qin Mu, sejak kapan kamu melihat murid Istana Naga Merahku bernegosiasi dengan yang lain? Berhentilah pelin-pelan seperti wanita. Jika kita perlu bertarung, maka bertarung saja. Bersikaplah lebih lugas. Wajah Qin Mu tenggelam. Dia berkata dengan dingin, kalian sekelompok Istana Naga Merah semuanya seperti batu lubang jamban. Karena kamu tidak menghargai kebaikanku, jangan salahkan aku karena kejam. Terima kasih banyak atas pujian Anda. Ayo, ayo, ayo. Tunjukkan padaku betapa kejamnya kamu. Hahaha. Ding Jun tidak menunjukkan kekhawatiran, tertawa terbahak-bahak. Keduanya dengan cepat mulai berkelahi, tanpa ada yang menahan. Saat mereka menyerang, mereka menggunakan gerakan paling ganas mereka. Tanda pisah. Di aula terakhir, Ling Xiao dari Istana Naga Putih, yang datang sangat terlambat, sedang mengukur sekelilingnya ketika sosok yang menyesal muncul di depannya. Yuan Xi. Ling Xiao tercengang melihat Yuan Xi penuh dengan luka, darah mengalir di sekujur tubuhnya. Mereka semua luka pedang. Niat pedang yang tersisa di luka belum menyebar. Jelas, butuh waktu lama untuk pulih dari cedera. Pedang Dao Yuan Xi secara terbuka diakui sebagai yang terkuat di istana luar. Namun, orang seperti itu berakhir dengan luka pedang. Yuan Xi, istana luar mana yang menyerangmu? Ling Xiao bertanya dengan tertarik. Ledakan. Saat Ling Xiao berbicara, sebuah pintu perunggu kuno tiba-tiba muncul di ujung aula. Ini mengejutkan keduanya. Setelah shock, mereka menunjukkan ekspresi yang berbeda. Wajah Yuan Xi tenggelam saat dia berkata, Ling Xiao, kami memiliki beberapa persahabatan di antara kami. Maukah Anda membiarkan saya beristirahat sebentar sebelum bertarung? Petik 2. Ling Xiao tersenyum dan menjawab, aku tidak bodoh. Jika Anda pulih, bagaimana saya bisa menjadi pasangan untuk Anda? Persahabatan adalah persahabatan. Jika keberuntungan Anda buruk, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Petik 2. Yuan Xi sangat marah. Ling Xiao biasanya tampak seperti orang yang benar. Namun, pada saat genting, Ling Xiao bahkan tidak memberinya satu kesempatan pun. Saya yang hebat ini mengakui nasib buruk itu. Namun, mengalahkanku tidak akan semudah yang kau pikirkan. Tanda pisah. Dengan ini, perkelahian dimulai di ketiga aula. Sayangnya, murid terkuat Istana Naga Hijau itu lamban, kehilangan hak untuk mengikuti sidang terakhir. Tanda pisah. Pada langkah-langkah cahaya menyebar di langit di luar platformasi, Lord Feng mengangkat alisnya sedikit. Kemudian, dia bergumam, orang-orang yang memenuhi syarat telah mencapai ujian terakhir. Segera, peringkat pertama akan terungkap. Petik 2. Saat Lord Feng berbicara, banyak Palace Masters di tangga menjadi agak cemas. Master Istana ketiga Istana Naga Emas juga menunjukkan ekspresi tegang. Dia sedang menunggu Qin Mu menjadi yang pertama keluar sehingga dia bisa melampiaskan rasa frustrasinya. Bab 2028, mentah 2124 tak terbayangkan. Pertempuran di tiga aula di dunia platformasi telah mencapai tahap yang sangat panas. Perkelahian di setiap aula sangat intens, bahkan mungkin pahit dan putus asa. Pintu keluar tepat di depan mereka. Entah mereka menjadi salah satu dari tiga teratas, atau mereka akan berada di bawah. Kedua hasil tersebut berbeda secara signifikan. Tidak ada yang bersedia menjadi peringkat terakhir. Ini terutama terjadi pada talenta luar biasa dari istana yang telah lama terkenal. Mereka tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir. Siapa yang akan keluar dari salah satu pintu perunggu besar itu terlebih dahulu? Waktu yang lama berlalu. Semua orang menunggu dengan cemas, tidak hanya berbagai kepala istana di tangga yang ringan, tetapi juga banyak murid inti surga dari berbagai istana luar di tanah. Bagaimanapun, ini akan menentukan jumlah slot yang akan didapatkan oleh berbagai istana luar untuk tahap kedua. Hal ini menyangkut kemuliaan dan kepentingan. Semua orang berharap bahwa murid terkuat dari istana luar mereka akan berhasil,
mengambil peringkat teratas. Kenapa belum ada hasil? Ini sangat mengkhawatirkan. Mengapa kakak senior Kinmu belum muncul? Jangan khawatir. Kakak senior Kinmu adalah orang terkuat yang diakui publik dari istana luar. Seharusnya tidak ada kecelakaan yang akan mencegahnya mendapatkan peringkat pertama di tahap pertama. Petik 2. Selama kita bisa masuk ke 3 besar, itu akan baik-baik saja. Sebagian besar orang istana naga perak kami akan memenuhi syarat untuk memasuki tahap kedua. Petik 2. Dengan kekuatan kakak senior Yuan Xi, sementara aku tidak berani mengatakan bahwa dia akan mengambil peringkat pertama, dia pasti akan berada di antara 3 besar. Murid luar istana berkerumun berdua dan bertiga, berdiskusi dengan suara rendah. Banyak murid istana naga surgawi tidak berani mengatakan apapun di hadapan para pembudidaya garis keturunan naga surgawi. Jika mereka berbicara dengan santai, mereka akan menarik kritik. Banyak murid naga surgawi yang memandang rendah naga berdarah campuran diam-diam mengejek murid istana naga langit. Mereka percaya bahwa Xiao Chen akan menempati peringkat terakhir. Ketika Li Luo dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan, mereka mengamuk di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menonton. Selain mereka, sisanya adalah murid garis keturunan naga surgawi. Jika mereka bertengkar, mereka tidak akan mendapat keuntungan. Tahap pertama ini menunjukkan banyak perhatian untuk istana naga langit. Selain dari 3 besar, semua orang berada di peringkat bawah bersama-sama. Itu benar-benar tidak adil. Memang, mengapa ini harus terjadi? Mengapa tidak memiliki peringkat keempat, kelima, keenam, dan ketujuh juga? Memikirkannya saja membuatku kesal. Kota naga leluhur jelas menyukai kelompok naga berdarah campuran ini. Bicaralah lebih lembut. Jangan biarkan orang lain mendengarmu. Jadi bagaimana jika mereka mendengarku? Apa yang harus ditakuti? Saya mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu, jika kakak senior gagal mencapai peringkat 3 besar, jumlah slot yang akan kita miliki akan sama dengan naga berdarah campuran. Ini tidak adil. Meskipun kritik keras diucapkan dengan suara pelan, semua orang bisa mendengarnya. Bai Yunfeng dan yang lainnya menahan napas, menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Tidak jauh, Yuan Tai dari Istana Naga Perak tertawa pelan melihat pemandangan ini. Saudara Yunfeng, jangan marah. Istana Naga Surgawi memiliki peringkat terakhir selama bertahun-tahun. Ini adalah bentuk kepedulian untuk Anda. Orang-orang ini semua tidak peka. Abaikan saja mereka. Saya mendukung keputusan leluhur Dragon City. Para murid Istana Naga Perak merasa sangat yakin bahwa Yuan Xi akan masuk 3 besar. Yuan Tai tampak sangat tenang. Dia juga sangat bosan, jadi dia mulai mengejek Istana Naga Langit. Seolah-olah, dia mendukung mereka di permukaan, tetapi ejekan itu terang-terangan. Benar, benar, benar. Kami, Istana Naga Perak, mendukung keputusan kota naga leluhur. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Untuk berpikir bahwa mereka sangat tidak baik kepada anggota sekte yang sama. Saudara-saudara dari Istana Naga Surgawi, jangan sedih. Kami, para murid Istana Naga Perak, tidak akan sejahat ini. Hahaha. Di bawah pimpinan Yuan Tai, sekelompok murid inti kelas surga Istana Naga Perak yang bosan mulai tertawa. Bagaimanapun, selama tidak ada yang tidak terduga terjadi, kakak laki-laki mereka Yuan Xi akan berada di 3 besar. Mereka tidak perlu terlalu khawatir. Bai Yunfeng gemetar karena marah, diambang menyerang saat itu juga. Namun, Li Luo menariknya ke samping dan memperingatkannya untuk tidak gegabah. Berderak, berderak. Tepat pada saat ini, suara aneh datang dari platformasi. Itu tidak keras, tetapi semua orang mendengarnya. Itu adalah suara pintu terbuka. Seseorang mendorong pintu perunggu terbuka. Obrolan berisik berhenti dalam sekejap. Semua murid melihat ke arah 3 pintu perunggu di platformasi besar. Semua orang menjadi cemas, termasuk para murid Istana Naga Perak. Mereka juga menarik senyum mereka saat mereka menonton dengan agak gugup. Lagi pula, kecelakaan tidak dapat diprediksi. Itu adalah pintu di tengah. Semua orang dengan hati-hati memperhatikan 3 pintu perunggu kuno, menangkap setiap detail kecil. Semua orang melihat pintu tengah terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit. Orang yang mendorong pintu terbuka tampaknya telah menghabiskan banyak kekuatan dan energi esensi sejati mereka. Dia jelas sedang berjuang, tidak mampu mendorong pintu terbuka sekaligus. Siapa ini? Saat ini, semua orang menebak siapa yang mendorong pintu terbuka. Tanpa ragu, orang yang mendorong pintu ini terbuka akan menjadi yang pertama. Ikuti New Garis Bawah Episodes di platform novelringan.com. Kinmu, Kinmu, itu pasti Kinmu.
Pada langkah-langkah ringan, mata Master Istana Ketiga Istana Naga Emas berubah agak gila. Dia bergumam di dalam hatinya terus-menerus, hampir berbicara dengan keras. Master Istana Ketiga Istana Naga Emas tidak bisa menahan diri. Dia telah mendorong hal-hal terlalu jauh dengan kata-katanya sebelumnya. Dia dengan kejam menginjak-injak Istana Naga Langit dengan kata-katanya. Jika Kinmu tidak mendapatkan peringkat pertama, itu akan terlalu memalukan. Meskipun Master Istana luar istana lainnya tahu bahwa kemungkinan Kinmu mendorong pintu terbuka, mereka masih menaruh harapan bahwa murid mereka sendirilah yang membuka pintu. Banyak murid inti kelas surga Istana Naga Emas menahan napas dalam kecemasan, menunggu jawabannya. Dibandingkan dengan murid Istana Naga Surgawi, murid Istana Naga Langit merasa agak sepi. Murid Istana Naga Langit tidak berusaha menjadi yang pertama. Mereka hanya berharap Xiao Chen bisa masuk ke 3 besar. Selama Xiao Chen masuk 3 besar, mereka bisa segera melampiaskan frustrasi yang terkubur jauh di dalam hati mereka. Selama Xiao Chen adalah salah satu dari 3 teratas, keluhan yang diderita para murid Istana Naga Langit selama bertahun-tahun akan sepadan. Namun, rumor yang beredar telah membuat para murid Istana Naga Langit kehilangan harapan. Mereka telah mendengar tentang harimau ekor ular. Para murid Istana Naga Langit tidak berani membayangkan hasil dari seorang pembudidaya garis keturunan naga darah campuran menghadapi harimau ekor ular, dengan garis keturunan Hou-nya. Meski pintu perunggu di tengah terbuka perlahan, retakan itu masih berangsur-angsur bertambah besar. Ketika celah itu selebar 8 cm, wajah dan baju besi emas berlumuran darah muncul di hadapan semua orang di bawah sinar matahari. Ini Kinmu. Fitur tampan yang agak lelah, ketajaman tersembunyi, udara mulia naga emas, dan baju besi emas berlumuran darah, semua ini menunjuk ke Kinmu, salah satu bintang kembar klan Qin, orang terkuat dari istana luar. Hahaha, aku yang hebat ini telah mengatakannya. Kinmu dari istana naga emasku pasti akan menempati peringkat pertama. Saya hanya mengatakan beberapa patah kata tentang naga berdarah campuran, dan Anda semua memaksa saya untuk meminta maaf. Persetan dengan permintaan maaf. Untuk berpikir bahwa naga emas peringkat pertama perlu meminta maaf kepada naga berdarah campuran. Master Istana Ketiga Istana Naga Emas, yang berada di tangga ringan, tidak bisa menahan tawa liar. Jelas, Kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas merasa frustrasi karena harus meminta maaf kepada Kepala Istana Pertama Istana Naga Langit. Meskipun permintaan maafnya tidak tulus, harus memberikan satu masih sangat membuatnya kesal, karena harga dirinya sebagai naga emas. Setelah menekan rasa frustrasi ini begitu lama, dia akhirnya mengeluarkan semuanya. Meskipun kata-kata ini sombong, Master Istana luar istana lainnya tidak mengatakan apa-apa kali ini karena yang pertama mendorong pintu perunggu kuno adalah Kinmu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang hal itu. Master Istana Ketiga Istana Naga Emas memiliki modal untuk menjadi sombong. Bahkan jika Tuan Istana Pertama Yi Yun merasa kesal, dia tidak bisa berkata apa-apa, tidak ada banyak yang bisa dikatakan. Hasilnya ada di sana. Ini adalah dunia di mana kekuatan berkuasa. Tuan Feng juga tidak akan peduli. Ini kakak senior. Ini benar-benar kakak senior Qin. Kebanggaan Istana Naga Emas, menunjukkan martabat klan kerajaan. Kakak senior berhasil melakukannya. Petik 2. Yang pertama di antara istana luar pastilah naga emas yang mulia, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi kita. Murid inti kelas surga Istana Naga Emas mendidih dengan kegembiraan. Mata beberapa dari mereka bahkan menjadi lembab saat mereka bersorak. Meskipun murid-murid istana luar lainnya menunjukkan ekspresi yang sedikit sedih, mereka tidak terlalu gelisah. Orang terkuat dari istana luar benar-benar memenuhi reputasinya. Kinmu, yang saat ini mendorong pintu terbuka, merasa sangat lelah. Namun, ketika dia melihat adegan ini, dia meremas senyum di wajahnya yang pucat. Itu sepadan, layak untuk melawan orang gila istana naga merah itu hingga hampir setengah mati. Saya tidak gagal dalam misi saya. Itu semua layak. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan datang dari platformasi tanpa peringatan apapun. Sebelum tatapan semua orang tidak percaya, pintu perunggu di sebelah kiri Kinmu tiba-tiba terbuka. Kemudian, cahaya listrik yang terang ditembakkan. Lampu listrik yang cemerlang tampak lebih menyilaukan daripada terik matahari. Sesosok muncul di tengah cahaya listrik yang terang. Sosok ini mengenakan jubah putih dan tampak bersih. Dia memiliki wajah tampan dengan fitur halus. Dengan ekspresi tenang, dia mendarat dengan kuat sambil memegang Tyrant Sabre. Jika itu bukan Xiao Chen, siapa lagi? Adegan ini mengejutkan semua orang. Kinmu hanya membuka pintu di tengah jalan dan belum melangkah maju. Senyumnya belum memudar, membeku di sana. Murid-murid Istana Naga Emas yang bersorak semuanya tercengang.
Setelah lelaki tua berjanggut putih di tangga ringan pulih dari keterkejutannya, dia berkata dengan tenang, "Selamat, murid Istana Naga Langit Xiao Chen. Anda adalah yang pertama keluar dari pintu, jadi Anda mengambil peringkat pertama." Petik 2. Master Istana Ketiga Istana Naga Emas, yang baru saja mengutuk dengan penuh semangat, tercengang, wajahnya memerah. Master Istana Pertama Istana Naga Langit merasakan sensasi gatal di hidungnya, tetapi dia mempertahankan ekspresi yang relatif tenang. Dia bahkan tidak repot-repot untuk melihat Master Istana Ketiga Istana Naga Emas saat dia berkata dengan lembut, "Tian Yun, ayo pergi dan terima Xiao Chen." Namun, Penatua Tian Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tuan Istana Ketiga Istana Naga Emas dan berkata, "Istana Naga Surgawi kami benar-benar tidak peduli dengan permintaan maaf Istana Naga Emas Anda. Anda terus melihat ke bawah dan memarahi naga berdarah campuran, tetapi Anda tidak sebanding dengan naga berdarah campuran yang Anda bicarakan. Untuk berpikir bahwa Anda menyebut diri Anda naga emas yang mulia. Mulia, pantatku." Setelah mengutuk dan memarahi, Penatua Tian Yun berbalik dan pergi. Ini membuat kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas frustrasi menjadi gemetar karena marah. Dia menunjuk ke pihak lain dengan kesal, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Seorang tetua Istana Naga Langit memarahi kepala Istana Ketiga Istana Naga Emas di depan umum, membuatnya frustasi sampai mati. Namun, Master Istana Ketiga Istana Naga Emas tidak bisa berbuat apa-apa. Bab 2029, Mentah 2125, berhasil dalam misi saya. Pada awalnya, banyak murid inti kelas surga Istana Naga Surgawi tidak berani mempercayai mata mereka. Hanya ketika lelaki tua berjanggut putih mengumumkan bahwa Xiao Chen dari Istana Naga Surgawi memperoleh peringkat pertama, mereka terkejut saat bangun. Emosi mereka yang lama terpendam meledak dalam sorakan spontan. Saudara muda Xiao Chen mengambil peringkat pertama. Ini benar-benar peringkat pertama. Peringkat pertama milik Istana Naga Surgawi kita. Kami bukan yang terakhir. Mata banyak murid Istana Naga Langit menjadi agak lembab. Perasaan sebelumnya terasa terlalu tak tertahankan. Jangan menangis. Jangan membuat lelucon tentang dirimu sendiri di depan orang lain, Bai Yunfeng memperingatkan dengan lembut. Namun, matanya juga menjadi lembab di beberapa titik waktu. Meskipun itu hanya peringkat pertama untuk tahap pertama, itu adalah pencapaian yang signifikan dalam sejarah Istana Naga Langit. Sudah bertahun-tahun sejak Istana Naga Surgawi pecah dari tempat terakhir. Banyak dari tetua Istana Naga Surgawi tidak tahu berapa lama Istana Naga Surgawi telah bertahan. Istana Naga Surgawi telah menderita banyak ejekan dan penghinaan. Hari ini, Xiao Chen berhasil merebut peringkat pertama. Bagaimana mungkin para murid Istana Naga Surgawi tidak merasa bersemangat? Murid inti kelas surga Istana Naga Perak tercengang, menunjukkan ekspresi tercengang, tidak mau percaya. Meskipun Lord Feng dari kota naga leluhur sudah mengumumkan hasilnya, para murid inti kelas surga Istana Naga Perak masih menganggapnya agak tidak dapat diterima. Ekspresi Yuan Tai, yang mengejek para murid Istana Naga Langit sebelumnya, agak tidak enak dilihat. Dia menyelinap mengintip Bai Yunfeng dan yang lainnya dan menemukan bahwa mereka tidak memperhatikannya sama sekali, fokus mereka murni pada Xiao Chen. Yuan Tai menghela nafas lega. Jika Bai Yunfeng dan yang lainnya memilih momen ini untuk mengejek para murid Istana Naga Perak, itu akan menjadi tamparan besar bagi wajah mereka. Adapun ditampar dengan Xiao Chen yang mendapatkan peringkat pertama, Yuan Tai hanya bisa bertahan, tidak bisa kehilangan kesabaran. Yuan Tai menghibur dirinya sendiri, berkata, "Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini baru tahap pertama. Tahap kedua lebih penting. Selama kakak senior bisa masuk 3 besar, itu akan baik-baik saja." Petik 2. Murid inti kelas surga Istana Naga Perak semuanya mengarahkan pandangan mereka ke pintu perunggu terakhir. Mereka berharap Yuan Xi akan mendorong pintu terbuka. Peringkat pertama adalah Xiao Chen, peringkat kedua adalah Qin Mu. Jika peringkat ketiga bukan Yuan Xi, maka Istana Naga Perak akan menempati peringkat terakhir di tahap ini. Namun, setelah menunggu lama, pintu perunggu terakhir masih tidak terbuka. Yuan Tai dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang. Kakak senior Yuan Tai, pintunya terbuka. Seseorang berteriak saat dia menunjuk ke platformasi besar di depan. Yuan Tai bersukacita saat dia melihat ke atas dengan cepat. Dia melihat pintu perunggu kuno terbuka perlahan. Kemudian, Ling Xiao dari Istana Naga Putih berjalan keluar dengan senyum kemenangan di wajahnya yang lelah. Banyak murid Istana Naga Perak merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam gua es. Ketika Bai Yunfeng melihat adegan ini, dia sedikit terkejut. Kemudian, dia tertawa pelan, sungguh mengejutkan. Istana Naga Perak gagal masuk ke 3 besar. Namun,
Orang-orang dari Istana Naga Perak mungkin tidak keberatan. Mereka memang mendukung aturan tahap pertama ini sebelumnya. Petik 2. Suara Bai Yunfeng tidak keras, tetapi Yuan Tai dan murid Istana Naga Perak lainnya menemukan kata-kata ini sangat menggelegar. Ini terutama karena mereka mengejek Bai Yunfeng dan yang lainnya sebelumnya, ketika mereka menyatakan dukungan untuk aturan kota naga leluhur. Kali ini, Yuan Tai menerima tamparan keras di wajahnya. Dia memasang jebakan ini dan jatuh ke dalamnya sendirian, dia tidak bisa membantah sama sekali. Dia terlihat sangat tidak enak dilihat. Istana luar lainnya juga membahas ini. Untuk waktu yang lama, semua orang mengakui Yuan Xi sebagai orang terkuat setelah Qin Mu. Sekarang, Istana Naga Perak berakhir di peringkat terakhir di tahap pertama. Ledakan. Munculnya Ling Xiao menandai akhir dari tahap pertama. Berbagai murid istana luar yang telah dikirim untuk menyerang murid terkuat dari istana luar lainnya dikirim. Pria berjanggut putih itu berkata, "Sudah cukup. Kalian semua pergi dan istirahat dulu. Saya akan mengumumkan aturan untuk tahap kedua 2 jam kemudian." Petik 2. Harimau ekor ular tidak bisa menghentikanmu, dan kamu bahkan berhasil mendapatkan peringkat pertama. Kamu harus merayakan bahwa kamu tidak bertemu denganku, kata Qin Mu dengan dingin dengan ekspresi cemberut saat dia berjalan melewati Xiao Chen. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Qin Mu merasa sangat tertekan, sangat sedih. Siapapun akan kesal dengan ini. Dia telah mendorong pintu perunggu kuno terbuka terlebih dahulu dan telah menikmati sorak-sorai penonton, menikmati kemuliaan pemenang. Namun, tabel terbalik, dan dia berubah menjadi peringkat kedua dalam sekejap mata. Seandainya kondisi mentalnya buruk, dia akan meledak dalam kemarahan di tempat. Saudara Xiao, selamat atas perolehan peringkat pertama, kata Feng Wuheng dari Istana Naga Biru lembut sambil tersenyum dan memberi hormat sambil berjalan mendekat. Setelah keduanya bertarung di aula dan memutuskan pemenangnya, Feng Wuheng dengan tegas mundur dan berhenti bertarung. Ini memungkinkan Xiao Chen untuk mempertahankan sebagian besar energi esensi sejati dan energi Dao besar miliknya. Oleh karena itu, Xiao Chen bisa menghancurkan pintu perunggu kuno terbuka dalam satu serangan. Xiao Chen tidak berakhir seperti Qin Mu, kehabisan energi dan hanya mampu perlahan mendorong pintu perunggu kuno itu terbuka. Kamu terlalu sopan. Keduanya bisa dianggap berteman satu sama lain melalui perkelahian. Xiao Chen bisa mendapatkan peringkat teratas sebagian karena bantuan pihak lain. Itu adalah kemenangan yang dekat. Haha, selamat tinggal. Sampai jumpa di tahap kedua. Feng Wuheng menunjukkan senyum riang sebelum berbalik dan pergi. Saudara muda Xiao Chen, kamu mendapatkan peringkat pertama. Lu Feng berkata dengan sedikit terkejut saat dia melihat Xiao Chen sambil berjalan bersama Xiao Jinyu. Lu Feng dan Xiao Jinyu telah berada di dalam platformasi. Mereka hanya mengetahui hasilnya ketika Feng Wuheng datang untuk memberi selamat kepada Xiao Chen, benar-benar mengejutkan mereka. Saya hanya beruntung. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, ekspresinya berubah, setelah melihat luka yang sangat mengerikan dari keduanya. Luka pedang yang mengerikan dengan niat pedang yang tersisa menutupi mereka. Niat pedang masih belum tersebar, menyusup ke tubuh keduanya. Lukamu. Ketika berbicara tentang luka-luka ini, keduanya mengungkapkan senyuman. Lu Feng menjelaskan dengan penuh semangat, kami berhasil menyerang dan melukai Yuan Xi. Kami berdua percaya bahwa dia sama sekali tidak akan bisa menyelesaikan persidangan terakhir. Tuan Istana pertama mengatakan kepada kami untuk melakukan yang terbaik untuk membantu Anda sedikit. Meskipun Yuan Xi tidak bertemu dengan saudara muda Xiao Chen, itu sepadan. Ketika keduanya mengetahui bahwa Xiao Chen memperoleh peringkat pertama, mereka merasa sangat gembira, benar-benar melupakan luka mereka. Namun, Xiao Chen merasakan sakit hati. Luka ini cukup parah, Yuan Xi kejam dalam serangannya. Kalian berdua naga berdarah campuran, jangan biarkan aku bertemu denganmu di tahap kedua. Aku, Yuan Xi, bersumpah untuk membuat kalian berdua membayar harganya. Tidak dapat menahan niat membunuhnya, Yuan Xi menepis keduanya, memelototi mereka seolah ingin memulai perkelahian. Jika bukan karena keduanya, bagaimana mungkin Yuan Xi kalah dari Ling Xiao? Tepat pada saat ini, ekspresi Yuan Xi membeku. Dia tiba-tiba menemukan niat membunuh yang lebih mengerikan melonjak ke arahnya. Kemudian, Xiao Chen menyatakan dengan dingin, aku, Xiao Chen, juga bersumpah bahwa jika kamu berani membalas dendam pada mereka berdua, aku akan membayarnya 10 kali lipat. Ini hanya peringatan. Anda sebaiknya tidak bertemu saya selama tahap kedua. Xiao Chen tidak marah pada provokasi Qin Mu, dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Yuan Xi benar-benar membuat marah Xiao Chen. Awalnya, Xiao Chen sudah merasa marah karena luka pedang pada Lu Feng dan Xiao Jinyu. Serangan Yuan Xi terlalu kejam.
Berdasarkan beberapa luka, jika serangan ini tidak dibelokkan sedikit, konsekuensinya akan mengerikan. Memikirkan bahwa Yuan Shi tidak ingin melepaskan mereka berdua, ingin membalas dendam pada mereka selama tahap kedua. Ini menyentuh skala terbalik Xiao Chen. Yuan Shi merasa terkejut. Niat membunuh Xiao Chen sudah mempengaruhi kondisi mentalnya. Yuan Shi memaksakan senyum dingin dan menjawab, apakah kamu pikir aku takut padamu? Setelah menjatuhkan kalimat ini, Yuan Shi segera pergi, tidak berani bentrok dengan Xiao Chen dengan niat membunuh. Saudara muda, tidak perlu terlalu serius. Mungkin dia hanya berbicara. Bagaimanapun, kita semua adalah ras naga. Lu Feng merasa agak terkejut dengan ekspresi serius Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan lembut, sebaiknya begitu. Ayo pergi. Master Istana Pertama masih menunggu kita. Aku akan membuatnya mengobati lukamu. Benar, Ling Xiao, orang terakhir yang tersisa di platformasi, menyaksikan ketiganya pergi. Dia bergumam, jadi, peringkat ketigaku adalah berkat mereka berdua. Itu mengejutkan. Memikirkan bahwa Yuan Shi menderita di tangan mereka dalam bentrokan pedang Dao. Sepertinya Istana Naga Surgawi tidak bisa diremehkan. Ketika ketiganya bergabung kembali dengan kelompok Istana Naga Langit, mereka menemukan Tuan Istana Pertama menunggu mereka. Kami telah berhasil dalam misi kami. Xiao Chen berkata dengan serius sambil memberi hormat dan membungkuk. Tolong jangan, tolong jangan. Penatua Tian Yun bergegas maju dan memotong busur Xiao Chen. Dia berkata, mereka yang bisa berdiri di puncak patung naga langit tidak perlu membungkuk kepada siapapun. Aturan Istana Naga Surgawi kita tidak begitu ketat. Selanjutnya, Anda juga pahlawan kami. Master Istana Pertama, para murid, dan saya semua harus berterima kasih kepada Anda. Petik 2. Kepala Istana Pertama tersenyum hangat dan berkata, Tian Yun benar. Saya belum pernah sebahagia ini selama bertahun-tahun. Ini benar-benar sudah bertahun-tahun. Murid inti kelas surga di dekatnya masih muda, tetapi Tuan Istana Pertama telah mengalami banyak hal. Bahkan ketika dia berbicara dengan tenang, orang lain dapat dengan mudah mendengar usia dalam suaranya. Kepala Istana Pertama melihat sekeliling, dan tatapannya jatuh pada Lu Feng dan Xiao Jinyu. Ekspresi puas melintas di matanya. Sangat bagus. Xiao Chen tidak hanya mengejutkanku kali ini, tetapi juga kalian berdua. Ikutlah bersamaku. Aku akan mengobati lukamu. Kepala Istana Pertama mungkin memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan, tetapi ketika dia melihat luka pada Lu Feng dan Xiao Jinyu, dia membatasi dirinya pada beberapa kata pendek dan secara pribadi membantu keduanya menghilangkan niat pedang yang tersisa. Tanda pisah. Di sisi lain, Tuan Istana Kedua Istana Naga Perak yang marah memarahi Yuan Shi dengan ekspresi dingin. Peringkat terakhir berarti Istana Naga Perak hanya memiliki 15 slot, yang sama sekali tidak dapat diterima. Akumulasi Istana Naga Perak dan jumlah murid inti kelas surga adalah yang kedua setelah Istana Naga Emas. 15 slot berarti sebagian besar anggota mereka tidak dapat memasuki tahap kedua. Yuan Shi merasa terlalu malu untuk memberikan bantahan, hanya menundukkan kepalanya dan tetap diam.